medik juga kan. Nah itu nanti kan ada pelatihan lebih lanjut gitu kan, gitu BHD gitu. Jadi kita kan hanya mensimulasikan transfernya nih dari dari ambulan datang, responnya, kemudian obstacle-nya ambulan seperti apa. Nah kemudian mengkondisikan mobil kecelakaan. Itu kan yang tahu driver nih. Kalau perawat kan nggak mungkin tahu, misalnya ya ada yang tahu juga gitu kan. Tapi driver akan lebih tahu cara merawat mobil sebetulnya. Oh ini mesinnya atau tempat tangkinya kita lihat dulu nih, ceknya atau ada kebocoran bensin atau tidak gitu kan. Nah, jadi kalau perawat kan nggak tahu lah ya, apalagi perawat perempuan atau bagaimana gitu kan. Jadi kita yang tahu yang benar-benar respon sama mobil kendaraan. Oke. Ya, kebetulan basic kita memang dari klub otomotif, jadi kalau dilihat Suzuki Club Kreasi Cepat itu kumpulan dari klub otomotif Suzuki, jadi dari mulai R3, Karimun, semua tipe-tipe merek kita jadikan satu, kemudian kita bentuk satu Suzuki Club Kreasi Cepat. Di bawah namanya IOF, Indonesia Off-Road Federation. Kebetulan saya pengurus juga di pusat bidang sosial, jadi memang awalnya itu kita ngebentuk, saya baca dan jadi kita nanti agak karena memang kita bicara praktek ya, kita nanti sedikit banyak kita hanya ngebahas ini sedikit, kemudian nanti kita praktek. Ya, sob, selamat hari ini, dan sekarang gue lagi berada di Stadion Pakansari, sedang sharing dengan driver-driver ambulans dari beberapa institusi, dan gue bersama tim, kita sama-sama belajar bagaimana caranya mengemudikan sebuah kendaraan ambulans dengan membawa pasien atau tidak di jalanan umum atau di jalan raya dengan cara yang aman, dengan prosedur yang benar, dan semoga tidak terjadi lagi kejadian-kejadian yang terjadi di jalanan yang akhir-akhir ini lagi viral ya. Dan mudah-mudahan juga semua driver ambulan, tim medis, tim escorter juga, tim yang mengawal, teman-teman driver online, ojek online, sama-sama bahu-membahu untuk menolong di jalanan dan membuka jalan dan memberikan jalan untuk yang diprioritaskan, damkar, ambulans, dan lain-lain, dan tidak terjadi lagi hal-hal yang menjadikan viral dan menghambat pertolongan kepada sesuatu kejadian atau orang yang membutuhkan penanganan medis dengan cepat. Selamat hari ini. Jadi yang harusnya kita ambil di kanan ternyata itu biasa dipakai sama motor atau bajai gitu kan, jadi kita kaget gitu ya. Akhirnya saya mau nanya nih, semua driver kan? Driver punya SIM semua? Siapa yang SIM-nya sudah habis hari ini? Ada nggak? Coba nanti dicek ya. Pasien yang hidup atau jenazah ambulannya? Campur. Oke. Campur. Tapi lebih sering ke yang pasien hidup ya, orang hidup ya. Oke, karena ada dua hal yang berbeda dengan yang masih hidup atau punya harapan hidup dengan yang sudah meninggal. Oke, jadi sementara kita kenali tadi sudah diceritakan sama Om Keli bahwa kalau kita sebagai driver bukan sebagai hanya driver aja, all in one ya. ya All in one. Jadi kita harus bisa semua. Bisa nyetir, bisa ngerawat mobil, bisa membawa pasien sampai selamat, atau bisa mengantarkan orderan kita sampai tujuan. Nah, perjalanan. Jadi kita harus merencanakan secara singkat. Kira-kira saya mau ke Bogor, lewatnya jalur sini, ini macet, ini enggak. Nah, setelah itu kita mau coba siapa yang mau dibawa. Pasien kritis kah? Atau pasien biasa kah? Nah, kalau pasien biasa kita masih bisa jalan agak santai, karena saya tahu kalau teman-teman semua kalau di jalan memang harus mendapatkan prioritas
selama itu membawa pasien. Nah, pasien itu kadang tidak seperti kita yang megang setir. Pasien itu ada yang mungkin jantungan, nggak pernah dibawa ngebut, tapi kadang mereka di depan terus santai. Gitu. Dan saya pernah kejadian waktu ngantar ke Karawang dari Bekasi, itu ditemani sama teman-teman Gojek banyak. Ada yang mereka di depan, ada yang mereka di belakang. Akhirnya di depan itu mereka nggak tahu situasi perjalanan. Ternyata di sebuah wilayah itu perbaikan jembatan. Yang di depan ngerem, yang di depan ngerem, akhirnya saya ngerem, di belakang nabrak. Saya yang diomelin. Lucu ya. Saya marah-marahin, jangan ngebut gini-gini segala macam. Karena saya bilang, saya ngikutin di depan sebelum itu. Nah, gimana untuk kita sebetulnya gimana? Pengennya gak usah pakai mereka deh, gitu. Jangan ada deh, malah ganggu gitu. Nah, gimana caranya supaya biar mereka itu paham gitu, bahwa itu tuh memang butuh kasih jalan lah gitu. Mereka itu cuma buka jalan dan bukan menghalangi jalan. Mereka itu menghalangi jalan pada intinya gitu. Nah, gimana solusinya untuk kita kalau dengan kondisi yang seperti itu? Apakah kita ngebut? Apakah kita lambat? Bagaimana gitu? Terima kasih. Oke, itu biasa terjadi ya. Yang buka jalan malah ngalingin, ya kan? Kadang memang seperti itu. Kita punya mikrofon, ya kan, di mobil. Kita usahakan kita komunikasi dengan mereka, bilang aja agak cepat sedikit, kasih jarak agak cepat sedikit. Itu kita tidak bisa menghalangi mereka untuk membantu kita untuk buka jalan, karena ini harus dikoordinasikan juga dengan mereka. Mereka juga harus punya pembelajaran bahwa kalau sedang escorting atau sedang mengawal, kasih jarak, dan mereka harus bisa lihat seperti apa sih kebutuhan kita untuk kecepatan kita dan jarak kita untuk antara mobil ambulan dengan pengawalnya. Jadi jangan sampai juga mengganggu. Tapi kalau misal ini dieskort oleh patwal misalnya dengan kecepatan yang lebih tinggi dari ambulan, ini kita hal yang berbeda ya. Kita jangan mengikuti depan seandainya, karena kemampuan orang mengemudi tidak sama. Kita mungkin tidak jago daripada patwal yang depan. Jadi jangan kita kejar mereka. Biar mereka nungguin kita kalau mereka patwalnya. Kita semampu kita. Dan jangan lupa ambulan yang ada di Indonesia itu buatan karoseri. Karoserinya terkadang, mohon maaf, mereka tidak menghitung berat karoseri baru yang dibikin di belakang. Ambulan-ambulan kita sangat empuk, kebanyakan empuk kan? Kenapa empuk? Karena berat banget. Itu berat banget. Nah, mobil berat dengan mobil ringan, kecepatan tinggi, ngeremnya gampangan mana? Gampangan mobil ringan kan? Nah, pada saat mobil kita dikawal dengan kecepatan tinggi, lalu lintas padat, ada pengawalnya, ya mudah-mudahan escorting motor-motor itu tidak sampai tertabrak oleh kita ya, karena jaraknya sangat dekat, kecepatannya tinggi. Kita juga harus waspada. Itu gunanya defensive driving tadi. Kita harus menguasai mobil kita dan menguasai diri kita sendiri. Kalau ada intervensi dari luar, jangan kita terlalu terpengaruh sekali, karena kita yang tahu bahayanya seperti apa. Mungkin yang awal tidak tahu, dia jalan santai di depan, sedangkan kita buru-buru kan. Kita butuh ruang, kita butuh kecepatan untuk sampai. Pasiennya mungkin sudah kritis. Nah, itu juga perlu dikondisikan. Nanti mungkin ada satu saatnya kita bisa dari tim ambulan dan tim escorting itu bisa bertemu dan kita bisa latihan bareng. Mungkin bisa seperti itu untuk mengkondisikan atau untuk mensinkronisasikan bahwa pengawalan itu seperti apa sih yang dibutuhkan gitu. Dan apa sih keluhan dari teman-teman yang membawa ambulan itu seperti apa. Tapi kembali lagi,
pada saat kita di jalan, kita harus mengukur safety-nya juga. Kondisi yang kita bawa seperti Poin Pak, jadi itu tambahan untuk ke Gojek ya, ke online. Iya, ke online-nya itu ada poin tersendiri kalau mengawal gitu. Jadi setahu saya segitu ngobrol dengan sampai yang di sini pengalaman ada yang ini enggak, yang refleks atau mungkin ada ya. Sambil pakai motor. Ya kadang-kadang mereka selfie dulu, kadang-kadang. Jadi ada poin tapi dapat poin lah. dapat poin ya. Oke. Nah, itu mungkin jadi masukan juga untuk escorting yang dari online itu, bahwa ada poin yang bagus untuk mereka secara safety tidak. Kalau lagi awal kenceng tiba-tiba mereka selfie pakai ya kan, kecuali mereka megang stangnya pakai kaki gitu ya terserah gitu kan. Atau mungkin kalau mereka pakai kamera yang di helm ya silakan saja. Tapi itu nanti kita coba kondisikan, selama tidak membahayakan nggak apa-apa. Tapi kalau memang membahayakan itu akan jadi catatan. Nanti kita bisa mencarikan solusinya seperti apa dengan escorting itu. Mungkin kita bisa coba kita komunikasikan. Jangan sampai jadi korban. Nah, oke, kita masuk ke kita mencoba simulasi. Sebabnya itu gunanya adalah kalau tabrak dari belakang, mobil itu tidak akan mental ke depan lagi karambol, tapi dia akan membelok keluar. Kadang-kadang kita ada di depan mobil, ya kan? Kalau kita lagi ditabrak dari depan, dari belakang. Agak dalam. Oh, nggak kayak biasanya. Harus kita cek ke bengkel seperti apa. Atau mesinnya nggak ada malah. Colong mobil mau dipakai. Tadi di mobil yang di sana yang safety beltnya sudah terpasang, aman ya. Jadi joknya paling aman. Molor. Bisa Pak, ada gergaji. Oke, segini ideal. Depan ya, belakang udah bisa. Kalau saya kurang, saya masih lagi sedikit tapi walaupun ini bisa disarankan juga ke kantor masing-masing beli yang otomatis. Harganya tidak seberapa dengan keselamatan Anda semua. Kalau ini kita mesti nyetel lagi. Ya kalau bisa disetel. Ini Atasnya di setel. Nah, itu belum matic manual, Om. Setelnya masih manual. Nah, Ini juga masangnya salah dia. Setelannya di dalam, harus setelannya di bagian bawah. itu kayak gitu tuh. Bukan di bawah sini setelannya kan. Emang gitu supir Om. Nah, ini dari pabriknya juga nggak benar. Nah, safety belt itu harus kenceng. Tapi kalau pakai yang model seperti ini kan capek. Kadang kita mau ngambil barang ke depan nggak nyampe, ya kan? Itu gunanya kalau yang otomatis ya kita masih bisa ngambil ke depan, masih di sini segala macem. Nah ini harus kenceng. Cuma kalau begini kan aman memang. Tapi kalau kita mau, wah ya kacamata nggak nyampe, buka dulu kan? Buka dulu dengan kondisi kita jalan itu bahaya sekali. Saya nggak tahu ini mobil power steering atau enggak nih. Kan jadi selain bawa kenek, itu Mantap. tujuannya. Nah, ini belum power steering ya. belum. Tetap mobil ini walaupun belum power steering, saya nggak tahu dia pakai electronic power steering atau memang manual. Beloknya tetap kita jangan seperti ini. Begini masih bisa. Begini masih bisa. Tarik atau ini atau silang boleh. Tapi dilarang sampai begini. Sangat dilarang. Nah, posisi kaki kalau kelihatan ya, posisi kaki kita harus menyesuaikan, ngeremnya gampang nggak, injek rem gampang nggak. Kadang-kadang ada pedal yang gasnya terlalu dalam, remnya terlalu tinggi, jadi nggak. Ada. Ini paling bagus nih.
Jangan. Setelah sekian Kalau lama. ada kebakaran tinggal lemparin aja orang yang punya mobil maksudnya. Habis isinya. Habis. Jadi ini harus diperhatikan. Mudah-mudahan nggak pakai buat kita, tapi buat orang lain. Tapi kalau buat kita butuh ada barangnya. Nunggu donasi Om Ahmad. Nah, itu. Tinggal ngomong. Sih, jual lama gua aman. Ah, ini bener nih. Ini Fiber. Fiber gua 1. Ya, ini bener. Donasi. Ini ada kita nih ya. Oh, ini ada. Main nih minus semua. Poin plus. Tabung oksigennya dia ada tempatnya saja tapi tidak ada penguncinya. Itu kalau jalanan bergelombang dia bisa loncat juga, hati-hati. Jadi harus ada pengikatnya. Itu harus ada pengikat. Terikat ya, terikat. Orangnya belum mau ngikat. Harus diikat. Itu kendalanya. Ajar terus. Ini kalau buat kepanasan ya tinggal Spray. Nah, pengen tanya, ini kayu buat apa? Bidai. Oh, Membidai. Pembidayan. Kirain lu mau nyekat buat bikin kamar ya. tapi gedeng aja. Oh, ini harusnya dibikin tempat diikat juga. Drivernya nggak mau terikat sih Om. Oh gitu ya? Iya. Pas dulu. Oke. Nah, itu. Berarti yang itunya nggak ada Pak ya, sabuk? Kalau biasanya kita sepibelnya lempar-lempar gitu. Oh. Lempar bawah, naik ke atas. Jadi ini bagus nih. Nah, ini perlu dicontoh nih. Ini kayaknya mahal deh. Kayak harness ya. Ya, ini Gunanya ini doang. ada kelebihannya dikit. Ada kelebihannya dikit. Nolong lah. Ini. Oh, nah, ini buat leher biasanya. Polar. Oke, ini Review. Nah, ini plafonnya ini masalah nih. Laponnya ganti Gibson Nahan air ya. Plafonnya bisa begini nih, pakai bondek. Ganti Gibson besok. karena ini kan mobilnya kaleng semua nih. Jangan-jangan ini coldpacknya. Harusnya dikasih peredam panas lagi supaya juga pasiennya juga nggak kepanasan walaupun AC hidup kalau siang ya. Oh, di kipas. Ini nggak ada AC sama sekali. Ada. Blower aja. Ada sih angin cepoi-cepoi. Doang. Oh gitu. Wah, kasihan banget pasiennya. Ya ini udah Enggak bisa sauna. bukan Kasih peredam sama karena nggak ada, ya harusnya sih minimal ada AC ya karena ini kalau siang. Karena nih mendingan dipasang daripada disimpan hilang. Ini mendingan dipasang aja. Ada berapa trik kelebihannya? Baru 2, salahnya banyak. Karena kalau ada apa-apa kita gampang untuk nariknya atau untuk evakuasinya. Selingnya punya nggak selingnya? Nah, itu opsional, nggak ada masalah. Kantor pos bang. Masih ada itu dong, wesel yang nyangkut nih. Oh iya benar delivery. Tapi kadang ada mobil yang lemarinya cuma terpasang. Oh, 12,5. Oh gitu. Oh, kalau ini lengkap dong. Ini lengkap. Masih oke. Lemarinya lengkap itu apa? Cukup gitu kalau terus lagi lock. Yang paling berapa menit tuh? Kalau mesin cukup. Kalau ada panas mesin. Ini Cuman bagus. ini lantai nih. Kalau bekas minyak tai susah bersihnya. Iya, apalagi kalau ada darah dan lain-lain ya. Darah lengket ya. Betul. Sampai ujung, begitu sampai ujung mundur zigzag lagi, usahakan mundur sampai masuk ke sini. Dekat pun yang di sini mobil berhenti, anggap mobil yang hitam itu mobil yang sedang kecelakaan. Jadi di situ ada batu, kita anggap buat ganjel mobil dulu, simulasi aja. Jadi nanti mobil yang hitam diganjel, terus anggap di dalamnya ada korbannya, kaca tertutup, keliling dulu, keliling lihat situasi, ada api kah di dalam atau korbannya seperti apa, baru coba buka pintunya. Setelah mobil diganjal, buka pintunya, korbannya keluarkan, taruh di stretcher, masukkan ke dalam mobil, selesai. Itu dulu kita latihannya. Oke, kita lihat contohnya. Kecepatannya serah, mau menyesuaikan aja.
Yang perlu diingat, semua orang jago nyetir lurus, Ya. maju, mundur belum tentu. Tugasnya suruh maju. Nah, di sini gunanya kamera belakang, bukan hanya cuma sekedar spion kanan kiri. Wah, mobil orang lecet. Mobil orang lecet. Mobil orang lecet. Pintaris. Kalau itu tiang listriknya dibawa pulang. Itu tanya ntar itu dia bikin SIM-nya di kelurahan apa di foto doang. Jangan dia bikin dulu foto doang. Ya, mas saudara maklumin lah. Tapi yang punya mobil nggak malu. Repot. Ini yang repot. Yang punya mobil nggak maklumin. Op, 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 op. Oh, ada orang. Oh, mundur lagi, kurang ternyata. Mundur lagi, mundur. Mau ganti ya? Dari Makassar ke Medan. Mat, naik pian. Ya, di monitor bang, Oke, prosedur selanjutnya seperti apa? Apa yang sudah pernah dipelajari? Belum nyari aja. Saya. Satu lagi kemana? TKP. Ya. Kalau ada sesuatu gampang ngambilnya. Drivernya tadi siapa? Drivernya mana? Driver lu ngadem kalau lempar pakai kon ya. Turun. Turun lu. Oh, dia spesialis supir. Oh, Supir nggak boleh turun. Oke. Supir nggak boleh turun. Driver enggak boleh diganggu. Supir nggak boleh ngangkat pasien. Oke, apa yang sudah dipelajari silakan dicoba dievakuasi dengan prosedur yang benar. Kalian harus mengetahui. Ini udah ada yang lusuh nih, ada yang lusuh. KTP mana Mas? KTP Mas. Udah ada yang lusuh. Ada yang dikeluhkan, Pak. Responsif. Ada apa? Nggak sadar. Pasien tidak sadar. Ya. Gini sebentar. Kok saya? Ya berat kalau saya mah. Ya. Karena kan Medis kan? Gimana? Kalau Untuk angkat prosedurnya gimana? Ajarin Perlengkapannya dong. kurang. Ada perlengkapan lainnya. Ya udah. Nah, Pendukungnya. anggap ini kondisinya seadanya. Darurat. Coba diajarkan ke kawan-kawan seperti apa. Berbagi. Nggak apa-apa. Kan sudah hafal dengan alat-alatnya kan? Ayo Demi, ayo. Seperti apa? Pertama handscoon. Iya, handphone pasti. Ayo. Kalau nggak ada, apa aja? Balem, cek ini dulu. Segala macam atau untuk bidet. Baru mau ditaruh di sana apa di sini? Kebakaran nggak? Netes. Ya kan? Ini kita bawa terus. Gitu kan? Sambil kita lihat semuanya, kanan kiri gitu kan, ke belakang juga. Kita lihat semuanya kondisinya. Kondisi kanan kiri depan. Terus kalau memang sudah stabil, udah diganjel,
Misalnya kita mau yang di mana itu. Nah, misalnya lagi begini. Ini yang harus di ganjel. Kalau memang harus ada dua-duanya nggak apa-apa. Kalau ada ganjel ya salah satu. Kalau sudah oke, yang lainnya pada ngurusin korban, ya Anda mensterilkan lokasi. Oh, berarti di ambulan tuh ganjil harus ada juga ya? Ganjil. Iya, ganjil ada. Balok kalau gede memang- ya, kayu balok gede ya. Iya. Jadi kenapa harus diganjel? Kalau kita nggak tahu ya posisi si mobil ya, kondisi bagaimana. Nah kenapa harus distabilkan? Biar kondisi mobil kalau bergerak, misalnya ada patah tulang, dia tidak akan menambah parah. Tidak ada getaran. Makanya harus diganjel. Jadi dia stabil. Kemudian juga sama nih. Begitu pintu, kalau memang ada strap, ini diikat. Oh, biar nggak balik. Ya, itu juga. Biar dia ngikat. Jadi kalaupun kesenggol atau apa nggak ada yang Sambung. Aduh, sambung. Nah, Tarik aja, tarik. Awas leher. atur leher. Berarti ekspresi dulu di dalam. Sudah aman lehernya. Angkatnya seperti tadi. Oh gitu. Coba deh. Ayo. Coba ya. Itu deh. Awas, kanan kiri dikit. Awas, barang orang. Barangnya. Nah, Punya orang itu. kayak gini. kalau gitu kan. tadi ada korban yang seperti tadi, normalnya orang kasih minum, boleh nggak? Jangan. Kenapa nggak boleh? Karena menyumbat pernapasan. RW. Takutnya keselak. Menyumbat pernapasan. Jalan napas. Perlu diingat ya teman-teman, walaupun teman-teman nggak tega ngelihat aus, Iya. jangan dikasih. Ya, itu yang hal sepele yang sering terjadi. Kecelakaan langsung kasih minum. Korban yang dia terbakar di dalam mobil gitu, yang memang udah nggak bisa diiniin, badannya nggak bisa dievakuasi pakai tangan gitu. Ya. Udah lembek lah gitu, udah pengen hancur gitu. Itu gimana cara penanganan? Kondisinya masih terbakar, ada api atau sudah stabil semua. Sudah gosong, Nah, kalau masih hidup dan ada api, sebisa mungkin korbannya dikeluarkan. Tapi itu pasti bahayanya bahaya banget. Mobil bisa meledak. Itu tadi gunanya apar tadi. Sebisa mungkin kita semprot tapi tidak mengarah ke korban. Sambil kita lihat posisinya orang itu gampang nggak diangkat. Kalau dia masih hidup ya, kita lihat masih hidup. Kita usahakan segala caranya nyawa itu kita selamatkan, dengan resiko kita juga terbakar. Kalau punya sarung tangan kulit, yang paling gampang itu sarung tangan yang biasanya di tukang bangunan yang buat ngelas, panjangnya segini tuh dari kulit. Mobil terbakar masih panas, minimal kita memegang sesuatu untuk buka pintu, mungkin mengeluarkan korban. Kalau pakai sarung tangan karet, handscoon pasti ikut meleleh kalau kita kena panas. Kalau bisa, itu harganya murah sekali. Ini buat emergency, kita nggak pernah tahu pakainya kapan. Kita coba, makanya tadi ada perlu 2-3 orang untuk satu mengontrol apinya, sisanya untuk mengevakuasi. Itu hal sulit. Orangnya kalau masih hidup ya, kita usahakan segala cara untuk dia keluar dari mobil. Kita pegang, kalau nggak ada ya terpaksa tangan kosong. Kita harus menyelamatkan nyawa. Tapi kalau orangnya sudah gosong, mobil sudah terbakar hebat, orangnya sudah meninggal, usahakan apinya dipadamkan dulu. Kan dia sudah tidak bernyawa lah, kita hitung ya. Jangan sampai nambah nyawa lagi untuk menyelamatkan yang sudah gosong. Mohon maaf, bukan tidak menghargai korban. Tapi yang diutamakan adalah menyelamatkan nyawa. Yang masih hidup kita selamatkan. Begitu. Tapi itu tadi, itu hal sulit yang kita mungkin pada satu saat nanti teman-teman akan menemukan seperti itu. Kontrol dulu apinya, kalau memungkinkan diambil. Tapi kalau masih hidup, apapun caranya kita coba. Tidak ada cara baku yang
oh ini bisa tinggal begini aja. Kadang-kadang tidak sesuai dengan teori. Kondisi di jalan mungkin dia kejepit. Kalau tidak kejepit masih hidup, bisa dengan kita gampang keluarin mungkin lewat kaca. Kita pecahin kacanya. Nah, kalau pele yang seperti ini biasanya pakai buat motor atau di toko-toko di Indomaret itu juga ada seperti ini. Tadi bisa buat nahan pintunya dibuka, diikat, ini bisa. Atau tali temali yang sederhana saja, nggak perlu harus yang mahal-mahal. Tapi yang kita utamakan adalah driver bukan hanya sekedar driver yang mengantar jemput pasien atau mengantar jenazah. Jika dibutuhkan, Anda semua bisa menjadi regu penolong. Yang paling simpel, ada kecelakaan, harus bisa membawa pasien atau mengeluarkan pasien atau korban dari dalam kendaraan atau dari mana-mana. Kalau dari kebakaran rumah, biasanya sudah ada damkar duluan. Kita tinggal berkoordinasi sama damkar bagaimana boleh masuk atau enggak untuk mengangkat korbannya. Tapi yang kita utamakan adalah korban yang masih hidup. Kira-kira ada yang lain dari hal itu? Untuk jenis aparat sendiri digunakan apa biasanya? Ya? Jenis aparat Aparnya? digunakan biasanya. Tipenya? Kalau tipenya kita biasa standar ABC, powder ABC seperti itu ya, model bubuk. Itu bisa untuk listrik, untuk minyak, untuk kebakaran kayu dan lain-lain. Ya Pak? Kalau yang kejadian dengan korban kejepit atapnya lumayan melesak gitu ya. Iya. Sementara kita belum nggak punya dongkrak yang seperti Bapak bilang tadi, ada dongkrak yang otomatis yang buka bisa Iya. mengungkap, itu gimana? Nah, Kita kan udah disarankan. kalau posisinya dia rapat sekali, kita masih punya dongkrak mobil kita sendiri. Dongkrak mobil kita Iya. masih bisa untuk membuka celah lumayan, mungkin memberikan jalan napas atau membuka jalur sedikit 500 sampai 800 ribuan. Ini modelnya kayak dipompa seperti itu, kayak dongkrak biasa, dongkrak yang model kayak pompa Dragon. Di maksimal 2 meter. Enggak, ini maksimal cuma 1 meter bisa. Tapi kalau untuk membuka celah, 1 meter itu berharga sekali. 50 cm pun berharga sekali. Karena dia ini bisa narik ke sana, ini bisa dorong ke sini, dongkrak ya. Ini berguna untuk kalau pada saat orangnya kejepit. Jadi ini bisa membantu. Atau orangnya di bawah kolong mobil. Ya kan, sering tuh terjadi orangnya di bawah kolong mobil. Sedan lah kita hitungnya, mobil kecil bukan truk ya. Ini bisa ngangkat mobilnya separuh. Jadi dari samping mobilnya kita angkat separuh, korbannya kita keluarkan. Itu masih bisa. Tapi dengan catatan mobilnya distabilkan, mobilnya diganjel. Karena dia bisa berubah juga, ini bisa jatuh, bisa bergeser. Nah, ini alat yang sederhana dan ini buat wins kalau nanti menggunakan mobil yang ambulan 4x4 dan sudah dilengkapi ini. Kalau kita di jalan-jalan desa atau jalan-jalan yang daerah yang jalannya rusak, jangan lupa kalau kita berada di daerah bencana di kota besar, jalanannya juga pasti akan hancur. Off-road itu tidak selalu di jalanan daerah desa atau di pegunungan. Di kota, di daerah bencana bisa jadi seperti daerah off-road karena jalannya hancur, gedung hancur, segala macam. Itu kita harus nyetirnya dengan hati-hati. Kalau memang ada alat seperti ini bisa untuk narik mobil kita sendiri keluar dari lintangan. Atau ada pohon tumbang atau ada yang menghalangi di jalan, kita bisa tarikin. Ada mobil terbalik, kita bisa balikin juga. Oke, sementara itu dulu kita coba yang lainnya. Yang mau nyetir silakan gantian.